Arven sedang pergi kumpul di rumah temannya. Kebetulan rumah temannya itu tak jauh dari rumah orang tuanya. Jadi, bisa dibilang Arven hanya main ke rumah tetangganya saja. Saat sedang kumpul dengan teman-temannya, Arven mendengar suara adiknya menangis histeris memanggil-manggil ibu mereka. Arven pun lantas langsung pulang. Setibanya di rumah, Arven harus menerima kenyataan jika ibunya sudah meninggal lantaran jatuh terpeleset dari tangga rumah mereka. Padahal ibunya baru saja pulang dari Hong Kong. Ibunya itu sudah bertahun-tahun bekerja menjadi TKW di Hong Kong. Saat itu ayahnya sedang pergi ke rumah bapak kepala dusun untuk meminta pertolongan. Sementara tetangga sudah mulai ramai berdatangan. Setibanya bapak kepala dusun di rumah mereka, beliau meminta keluarga untuk sabar menunggu tim medis. Setelah menunggu, petugas kesehatan dari rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung datang. Dokter yang ditugaskan saat itu langsung meriksa kondisi Ibu Arven. Dokter pun memastikan jika Ibu Arven sudah tidak ada. Sementara itu ayah Arven, Warsito, hanya tampak terpaku. Pria berusia 49 tahun itu tampak bingung dan masih syok. Warsito adalah orang pertama yang menemukan istrinya sudah tergeletak di lantai 1 di samping anak tangga dengan kondisi kepala yang berdarah. Sementara itu setelah melakukan pemeriksaan, dokter terlihat berbicara serius dengan bapak kepala dusun. Wajah bapak kepala dusun pun tampak tegang. Kepada dokter, beliau pun bercerita jika ia baru tahu ada warganya yang jatuh lantaran suami korban Warsito datang ke rumahnya. Warsito datang dalam kondisi panik dan kebingungan saat bertemu dengan dirinya. Warsito meminta dirinya untuk segera menghubungi rumah sakit agar istrinya bisa ditolong. Saat itu, dokter meminta bapak kepala dusun agar menunda penguburan korban. Beliau juga diminta agar menghubungi pihak kepolisian. Hal itu lantaran dari hasil pemeriksaan jasad korban, dokter menemukan beberapa bekas tindakan kekerasan fisik pada korban. Ada kemungkinan korban meninggal bukan karena kecelakaan jatuh terpeleset dari tangga rumah, melainkan sengaja dibunuh. Setelah mendengar penjelasan dokter, bapak kepala dusun lantas meminta keluarga untuk menunda pemakaman. Karena harus menunggu tindakan pemeriksaan dari kepolisian dan jasad harus terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit untuk visum. Saat itu pihak keluarga bersedia, namun tidak dengan Warsito. Ia tidak mengizinkan istrinya dibawa ke rumah sakit. Ia juga meminta agar segera istrinya untuk dimakamkan. Namun, keluarga korban yang lain saat itu meminta agar korban dibawa ke rumah sakit saja untuk divisum. Bapak kepala dusun pun lantas menelepon pihak kepolisian untuk datang ke rumah Warsito. Setibanya polisi di lokasi, jasad lantas dibawa ke rumah sakit Dr. Iskak Tulungagung. Setibanya di rumah sakit, jasad pun divisum. Setelah menunggu, hasil visum pun keluar. Keluarga dibuat kaget dari keterangan dokter. Korban ternyata meninggal kemungkinan karena dibunuh, lantaran ditemukannya beberapa luka lebam di jasad korban. Luka lebam itu antara lain adanya bekas cekikan di leher korban dan adanya bekas cakaran di beberapa tempat. Didasarkan hasil visum itulah pihak Polres Tulungagung melakukan penyidikan. Dan setelah meminta keterangan dari saksi-saksi dan dari hasil penyelidikan di TKP, maka tim penyidik menetapkan Warsito yang merupakan suami korban sebagai tersangka. Sri Utami sudah 21 tahun menikah dengan Warsito. Selama menikah, Sri merasa jika ekonomi keluarga tak berkembang. Warsito suaminya hanya seorang buruh lepas, kadang bertani serta sambil berternak hewan. Bagi Sri, uang yang diberikan suaminya tak cukup untuk menaikkan derajat keluarga mereka. Karena itulah, Sri pamit izin kepada suaminya untuk menjadi TKW. Setelah menjadi TKW, Sri setiap bulannya mengirim uang kepada Warsito untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan biaya kedua anaknya. Sisanya untuk ditabung. Perginya Sri sebagai TKW di luar negeri membuat Warsito harus berperan ganda di rumahnya.
Ia harus mengurus kedua anaknya, yaitu Arven dan adiknya. Namun meskipun begitu, Warsito masih bekerja sebagai buruh serabutan dan mengurus ternak mereka. Pertengahan tahun 2022, Sri yang sudah kurang lebih 6 tahun kerja di Hong Kong pulang. Saat itu Sri mengeluh pada Warsito lantaran ia merasa cukup lelah menjadi TKW, tapi hidupnya tak juga berubah. Ditambah lagi, Sri kesal melihat tetangganya yang tak pergi menjadi TKW tapi bisa beli mobil, sementara ia tidak. Oleh karena itulah, Sri menyalahkan suaminya sebagai penyebab kenapa nasib mereka tak seperti tetangga mereka itu. Sri juga mengatakan jika ia kecewa lantaran Warsito kurang bertanggung jawab kepada keluarga. Harusnya yang diberi uang setiap bulan itu dia, tapi ini malah dia yang mengirim Warsito setiap bulan. Sebagai suami, Warsito tidak bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga mereka, padahal itu tugasnya dan tanggung jawabnya. Pada tanggal 24 Juni 2022, Sri menanyakan tabungannya sebesar 110 juta yang ia titipkan pada Warsito. Tabungan itu adalah gaji yang sudah ia kirimkan pada Warsito. Sri juga menanyakan kemana perhiasan miliknya yang bernilai puluhan juta. Perhiasan itu juga ia titipkan pada Warsito. Saat itu, jawaban Warsito membuat Sri ngamuk. Warsito mengaku jika uang yang dikirimkan istrinya sudah habis untuk keperluan rumah tangga dan sekolah anak-anak mereka, bahkan kurang. Karenanya Warsito sudah menggadaikan perhiasan milik Sri. Sri pun lantas murka. Ia mengamuk pada Warsito. Keduanya pun cekcok mulut. Sri mengatakan pada Warsito jika rumah tangga mereka pincang, dan dari sisi Warsito lah yang pincang. Warsito dianggap Sri sebagai suami tak becus dan tak berguna, tak bisa mencari nafkah. Sri sudah sangat kecewa dan sakit hati dengan Warsito. Ia pun berujar pada Warsito jika ia sudah tak tahan bersuamikan Warsito, karena itulah Sri akan mencari suami baru. Mendengar itu, Warsito pun marah. Ia merasa harga dirinya sudah dicabik-cabik oleh istrinya. Lantas ia menyerang Sri dengan mencekik leher Sri. Naas bagi Sri, ia jatuh terguling di tangga rumah mereka. Sri pun seketika jatuh di samping anak tangga. Sementara itu, Warsito yang melihat Sri jatuh sempat terkejut. Lantaran ketakutan dan panik, ia lari dari rumah. Padahal saat itu Sri masih tampak bergerak kesakitan. Warsito takut jika ia akan dipenjara. Karenanya saat di luar rumah, Warsito berakting sedang mencari istrinya. Ia bertanya pada tetangga, adakah berjumpa dengan istrinya, karena di rumah ia tak melihat istrinya. Setelahnya ia pun pulang ke rumah. Tak lama ia kembali keluar rumah dengan tergopoh-gopoh. Ia pun kemudian berakting di depan tangganya jika ia menemukan istrinya terjatuh dari tangga rumah mereka. Mendengar itu, tetangganya pun datang ke rumah. Saat itu warga sudah menemukan Sri dalam kondisi tak bernyawa. Warsito lantas menitipkan istrinya kepada tetangga, lantaran ia akan melapor ke kepala dusun. Saat diperiksa penyidik, Warsito mengaku jika ia tak bermaksud membunuh istrinya. Ia malah sangat mencintai almarhum istrinya. Malam itu, ia hilaf lantaran ucapan istrinya yang ingin cerai darinya dan mencari suami baru. Perihal uang tabungan, semuanya memang habis untuk membiayai kedua anak mereka. Sedangkan perhiasan milik Sri merupakan pemberian dirinya setelah ia beberapa tahun yang lalu menjual ternaknya. Ia hanya menggadaikan emas itu untuk sementara, tapi bakal ia tebus. Itu pun ia lakukan untuk menambah biaya sekolah kedua anak mereka, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Lantas, benarkah semua cerita Warsito tentang kondisinya? Menurut kesaksian adik kandung Sri, Imam, almarhum kakaknya, sempat bercerita jika ia sudah punya tabungan untuk beli mobil, tapi uang itu malah dihabiskan suaminya. Itu pun Sri ketahui setelah saldo di ATM-nya sudah habis. Sementara perhiasan yang ia simpan di rumahnya juga sudah tidak ada, yang ternyata sudah digadaikan suaminya tanpa izinnya. Kesaksian lainnya dari Arven, putra mereka. Arven mengaku selama ibunya merantau, ayahnya tak benar menjaga dan merawat mereka. Bahkan ayahnya tak peduli apakah mereka sekolah atau tidak. Contohnya perihal sekolah mengaji adiknya.
Mau adiknya pergi mengaji atau tidak, ayahnya tak peduli. Perihal perhiasan ibunya, Arven memang sempat tahu almarhum ibunya menangis-nangis lantaran kalung yang ibunya simpan di rumah hilang. Arven memang pernah tak sengaja menemukan surat gade emas di jok motor atas nama ayahnya. Arven juga bercerita jika ayahnya sering bersikap kasar pada dirinya dan juga adiknya yang masih kecil. Atas kejahatan yang sudah ia lakukan pada istrinya, Warsito dijerat pasal KDRT yang berujung pada kematian korban. Warsito didakwa pasal 44 ayat 3 dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda puluhan juta rupiah. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.